Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi modern. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Meita Restuning Tias dengan NIM 200210205013. Yang kedua Sophia Lorencia dengan NIM 200210205057. Yang ketiga Riris Prasetyawati dengan NIM 200210205067. Yang keempat Andini Mei Antika dengan NIM 200210205096. Pembahasan dari kelompok kami adalah yang pertama, pengertian komunikasi modern, yang kedua, bentuk komunikasi modern, yang ketiga, manfaat komunikasi modern, dan yang keempat, dampak negatif yang ditimbulkan oleh komunikasi modern. Komunikasi modern terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan modern. Menurut Bernard Berenson dan Gary A. Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Sedangkan modern seringkali merujuk pada hal-hal yang berbau kekinian. Jadi dapat disimpulkan, komunikasi modern adalah suatu proses penyampaian pesan yang disampaikan melalui saluran atau media komunikasi berteknologi modern guna untuk mencapai pengertian bersama. Perkenalkan, saya Meita Restuning Tias dengan NIM 5013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi modern. Komunikasi adalah aktivitas yang wajib kita lakukan dalam kehidupan manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi adalah segala bentuk alat yang berguna untuk memindahkan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan komunikasi tergantung dari kebutuhan orang itu tersendiri. Dan bentuk-bentuk komunikasi terdapat beberapa macam, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah video call. Dari namanya saja, video call berguna untuk berbicara sambil bertatap muka bersama lawan bicara yang membuat kita merasa seperti bercakap-cakap secara langsung. Video call juga bisa dibilang video chat seperti di komputer. Hanya saja, video call kebanyakan ada di perangkat mobile yang memiliki jaringan 2100 ke atas atau bisa dibilang dengan 3G atau 4G, serta memiliki lensa baik di depan maupun di belakang. Tidak semua perangkat mobile bisa bervideo call. Ada yang mempunyai dua kamera tetapi tidak mendukung jaringan 2100, maka tidak akan bisa melakukan video call. Yang kedua adalah video conference. Melalui internet adalah layanan yang menyediakan fasilitas untuk pertemuan dua pihak atau lebih menggunakan jaringan internet broadband. Video conference ini biasanya digunakan untuk kuliah jarak jauh dan rapat dengan universitas-universitas lain. Juga bisa dilakukan dalam seminar atau webinar lainnya. Dengan fasilitas audiovisual secara real time membuat komunikasi terasa nyata, sehingga setiap anggota seakan-akan berhadapan langsung dengan anggota lainnya meski berada di daerah atau kota negara lain. Fasilitas yang digunakan dalam layanan video conference ini antara lain screen dan proyektor, laser pointer, wifi menggunakan jaringan ITB atau terbatas, komputer grafik, dan video table. Kemudian yang ketiga, pengiriman data melalui Bluetooth. Protokol Bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara circuit switching dan packet switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, 3 kanal suara sinkron, simultan, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Setiap kanal suara mendukung sebuah kanal suara sinkron dengan 64 kb per second. Kanal asinkron dapat mendukung kecepatan maksimal 723,2 kb per second asimetris, di mana untuk arah sebaliknya dapat menggunakan sampai dengan kecepatan 57,6 kb per second. Sedangkan untuk mode simetris dapat mendukung sampai dengan kecepatan 433,9 kb per second. Kemudian yang keempat, berkomunikasi melalui telepon adalah sebuah alat komunikasi yang berguna untuk menerima informasi dalam bentuk suara.
pengirim informasinya melalui sinyal listrik dengan menggunakan jaringan kabel. Telepon merupakan teknologi komunikasi jarak jauh. Asal-usul dari kata telepon sendiri berupa dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh dan phone artinya suara. Telepon pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Sampai era ini, teknologi yang saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Kemudian yang kelima, menyampaikan informasi melalui radio adalah sebuah peralatan komunikasi yang menggunakan media gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan informasi yang berupa suara. Dan dalam sebuah radio terdapat 3 komponen yang mendukung, yaitu yang pertama sistem pemancar, kedua sumber suara, dan yang ketiga antena pemancar. Radio termasuk ke dalam modern communication equipment yang memiliki peran cukup penting sejak pertama kali ditemukan. Wireless bertugas untuk menerima informasi berupa sebuah sinyal suara dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Meskipun saat ini alat komunikasi sudah semakin canggih, namun radio masih tetap eksis hingga saat ini dalam memberikan informasi. Yang keenam adalah menyampaikan informasi melalui televisi. Adalah sebuah sistem elektronik yang dapat menerima pesan ataupun sinyal berupa gambar dan suara melalui gelombang. Televisi ditemukan oleh Constable Paul Nipkow pada tahun 1860 sampai 1940. Macam-macam televisi dibedakan menjadi 2, yaitu televisi digital dan analog. Telepon merupakan alat komunikasi modern yang digunakan hanya menggunakan audio saja. Namun, seiring berkembangnya teknologi, maka ada inovasi baru, yaitu televisi sebagai sarana komunikasi yang berbasis audio maupun visual. Kita dapat melihat orang dalam layar kaca televisi, bukan hanya mendengarkan suara saja melalui audio. Televisi ini merupakan alat komunikasi modern yang digunakan dengan sifat yang cukup populer karena di Indonesia hampir seluruh rumah masyarakat memiliki televisi setidaknya 1 buah. Yang ketujuh, berkomunikasi melalui handphone atau mobile phone. HP adalah sebuah alat elektronik yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi atau bertukar informasi. Bisa berupa suara, teks, sampai gambar. HP mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alat komunikasi telepon semakin berkembang sehingga menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. HP ini tanpa memerlukan bantuan kabel listrik sebagai penghubung komunikasi, namun hanya menggunakan satelit sebagai sinyal ponsel. Bahkan ketika kita ketahui bahwa ponsel ini semakin berkembang menjadi smartphone, yang mana alat ini digunakan untuk kepintaran teknologinya yang selalu semakin berkembang pesat. Ponsel mulai dirilis atau digunakan pertama kali sebagai alat komunikasi modern sejak 3 April 1973. Ponsel pun hingga sekarang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sebagai alat komunikasi modern yang sangat penting, sehingga tak aneh jika setiap orang sudah mulai memegang dan memiliki ponsel sebagai alat komunikasi modern. Selain itu, ponsel juga semakin berkembang teknologinya, semakin maju pula dan berinovasi dan fitur-fitur yang terdapat pada ponsel hingga munculnya internet saat ini. Yang ke-8, menyampaikan dan mencari informasi melalui satelit. Sebuah teknologi komunikasi yang berada di luar angkasa yang bertugas menerima sinyal yang berasal dari bumi untuk dikirimkan ke tempat lain di bumi. Yang ke-9, mengirim faksimil. Fungsi dari teknologi komunikasi ini adalah mengirim dan menerima informasi yang berupa tulisan atau gambar. Bentuk dari faksimil ini sendiri berupa mesin kopi. Hal tersebut juga membuat kita bisa mengirim informasi yang ada di dalam kertas hanya dengan hitungan menit saja. Hal ini dapat kita temukan di beberapa tempat seperti sekolah, kampus, bahkan perusahaan. Kemudian yang ke-10, mengirim telegram. Telegram merupakan teknologi komunikasi jarak jauh. Telegram berasal dari bahasa Yunani yaitu tele atau jauh dan graphen artinya menulis. Tele ditemukan pada tahun 1837 di Amerika Serikat, yaitu Samuel F.B. Morse. Fungsi dari telegram adalah mengirim sebuah pesan yang dinyatakan dalam bentuk sandi Morse. Kemudian yang ke-11, internet. Semakin berkembangnya zaman di era yang serba teknologi ini, bukan hal yang aneh lagi jika semakin banyak orang yang mulai menggunakan internet. Semua sekarang serba online, mulai dari panggilan ojek, asisten, hingga mencari pekerjaan paruh waktu maupun full time. Sekarang sudah mulai berkembang zamannya menjadi zaman cyber, yang segalanya menggunakan internet.
pun dengan komunikasi. Sarana komunikasi terbesar dan yang paling banyak digunakan adalah internet. Dengan adanya internet sebagai media komunikasi dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dengan internet memiliki kata seperti mendekatkan yang jauh. Kata-kata tersebut yang membuat banyak orang untuk kerap kali menggunakan internet sebagai sarana media komunikasi. Sudah banyak orang yang berkomunikasi melalui internet. Salah satu contohnya adalah jejaring sosial yang karena adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat kata-kata yang jauh terasa dekat. Internet memang selalu berkembang pesat sesuai perkembangan teknologinya. Semua orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja dengan menggunakan sarana media komunikasi ini. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di belahan dunia manapun dan siapapun. Kemudian yang ke-12, media sosial. Dengan adanya internet yang sering digunakan banyak orang sebagai sarana media komunikasi, media sosial pun ikut andil dalam sarana prasarana media komunikasi. Contoh halnya dengan beberapa media sosial yang mulai banyak orang menggunakan, khususnya para remaja yang mulai menggandrungi media sosial. Media sosial ini diantaranya adalah Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg, Instagram yang mulai bekerjasama dengan Facebook, dan Twitter yang bersaing ketat dengan Facebook. Beberapa media sosial tersebut yang menjadi sarana media terpopuler oleh banyak orang yang menggunakannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat komunikasi modern. 1. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan adanya teknologi, kini komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 2. Memudahkan akses informasi. Kemudahan akses informasi memberi dampak semakin meningkatnya pengetahuan kita. 3. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Setelah adanya teknologi komunikasi modern, produksi dapat dilakukan secara cepat dan murah. 4. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik. E-commerce memegang peranan yang sangat penting dan cukup dapat diandalkan. 5. Transaksi daring. Terkait dengan perdagangan daring, transaksi juga dapat dilakukan secara daring, tanpa harus bertemu secara langsung. 6. Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. 7. Membantu proses komunikasi pemerintah. Dengan adanya komunikasi modern, warga negara dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. 8. Komunikasi tanpa batas. Yang dimaksud komunikasi tanpa batas di sini ialah kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. 9. Berbagi informasi secara efektif. 10. Membuka peluang untuk bekerja dengan jarak jauh. 11. Membentuk komunitas virtual, di mana komunitas ini melalui jejaring sosial. 12. Memangkas biaya komunikasi. Jadi kita tidak perlu datang langsung menemui seseorang yang jauh hanya untuk menyampaikan pesan. 13. Terciptanya beragam alat berteknologi modern. 14. Terciptanya lingkungan yang bebas kertas. 15. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan medis. Sekarang ini banyak platform yang mempermudah kita untuk mendapatkan informasi medis. 16. Lingkungan lebih terjaga. Dampak negatif yang ditimbulkan komunikasi modern. Komunikasi modern ini juga memiliki dampak yang buruk bagi anak. Di antaranya yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya seperti belajar dan berolahraga. Hal ini akan menjauhkan anak dari pelajaran-pelajaran hidup yang penting, seperti halnya bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya, bagaimana cara berbagi, dan bagaimana cara berkompromi dengan orang lain. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Di sini akan menciptakan anak dengan sifat individualisme. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan di internet. Biasanya, pelaku kejahatan di internet adalah orang yang mengerti dan memahami dengan baik tentang internet, komputer, dan berbagai aplikasinya. Seperti halnya kasus yang sekarang ini marak terjadi, yaitu anak akan menjadi korban perdagangan manusia. Yang kelima, ada penyebaran virus komputer. Virus komputer ini menyebar melalui berbagai media internet dan penyimpanan atau file storage seperti hard disk, flash disk, dan memory card. Yang terakhir, adanya pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan.
Berbagai peralatan TIK seperti TV, internet banyak menayangkan dan menampilkan tindakan-tindakan pornografi, perjudian, dan penipuan, dan tayangan kekerasan yang dengan cepat ditiru oleh anak. Seperti halnya, kartun-kartun yang sekarang ini ditampilkan di TV tidak selayaknya ditontonkan kepada anak. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi modern sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya. Karena selain memudahkan dalam mendapatkan berbagai informasi, komunikasi modern juga dapat merubah budaya. Semisal adanya perubahan bahasa dalam komunikasi. Sehingga dalam perkembangan teknologi ini kita harus lebih bijaksana dalam penggunaan teknologi dari komunikasi modern itu sendiri.